Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destri Agustina dari Universitas Esa Unggul, Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi, dengan NIM 202107017170. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 9, yaitu keterampilan berbicara. Dalam pembelajaran bahasa, salah satu keterampilan yang harus dikuasai siswa adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara menempati kedudukan yang paling penting karena merupakan ciri kemampuan komunikatif siswa. Salah satu indikator keberhasilan siswa belajar adalah kemampuannya mengungkapkan gagasannya secara lisan di dalam kelas dalam satu lingkup mata pelajaran. Pada hakikatnya, berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Sedangkan keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Tujuan berbicara itu sendiri adalah pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicaraan tertentu. Perbedaan tujuan berpengaruh pada bentuk ide yang dikembangkan, kemasan yang digunakan, dan performa penyampaiannya. Tujuan berbicara yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Yang B. Rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicara. Yang C. Persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicaraan ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Yang D. Argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional di dalam bahan pembicaraan yang digunakan pembicara. Manfaat keterampilan berbicara. Manfaat keterampilan berbicara adalah sebagai berikut. Yang A. Komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Yang B. Melancarkan pertukaran informasi. C. Menambah kepercayaan diri. D. Menambah karisma dan wibawa. E. Salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. F. Menambah level nilai dalam diri. G. Bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Beberapa prinsip pembelajaran berbicara tersebut adalah sebagai berikut. Yang A. Pembelajaran berbicara harus ditujukan untuk membentuk kematangan psikologis anak dalam hal berbicara.
B. Pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung berbicara dalam berbagai konteks. C. Pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. D. Pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategi berbicara. Jenis-jenis berbicara. Pengklasifikasian jenis-jenis berbicara dibedakan sebagai berikut. Yang A. Jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Berdasarkan situasi pembicaraan, berbicara dibedakan menjadi berbicara formal dan berbicara informal. Berbicara informal meliputi bertukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberi petunjuk. Adapun berbicara formal meliputi ceramah, perencanaan dan penilaian, wawancara, debat, diskusi, dan bercerita dalam situasi formal. B. Jenis berbicara berdasarkan tujuan pembaca. Tujuan pembicara pada umumnya diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama berbicara untuk menghibur, 2. Berbicara untuk menginformasikan, 3. Berbicara untuk menstimuli atau mempengaruhi, 4. Berbicara untuk meyakinkan, dan 5. Berbicara untuk menggerakkan. C. Jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Berdasarkan jumlah pendengar, jenis berbicara dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Berbicara antar pribadi terjadi bila seseorang berbicara dengan satu pendengar atau 4 mata. Berbicara dengan kelompok kecil terjadi apabila ada kelompok kecil sekitar 3-5 orang dalam pembicaraan itu. Berbicara dalam kelompok besar terjadi apabila pembicara berhadapan dengan pendengar dalam jumlah yang besar. Misalnya, mengajar dengan jumlah siswa yang cenderung banyak, atau ketika kita menjadi pemandu acara. Yang D. Jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatari. Pembicaraan jenis berbicara ini dapat diklasifikasikan menjadi 6 macam, yaitu pidato, presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. E. Jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian. Berdasarkan metode penyampaian, ada 4 jenis berbicara, yaitu metode mendadak atau impromptu, metode tanpa persiapan, metode membaca naskah, dan metode menghafal. Metode mendadak terjadi bila secara tiba-tiba seseorang diminta berbicara di depan halayak tanpa ada persiapan sama sekali. Metode tanpa persiapan adalah tanpa adanya persiapan naskah. Jadi, pembicara masih mempunyai waktu membuat persiapan khusus yang berupa kerangka pembicaraan atau catatan-catatan penting tentang urutan uraian dan kata-kata khusus yang harus disampaikan. Metode membaca naskah banyak digunakan pembicara ketika menyampaikan suatu pernyataan kebijakan atau keterangan secara tertib dalam pidato-pidato resmi, pidato kenegaraan, pidato radio, dan sebagainya. Bagi pembicara yang kurang berpengalaman, metode ini sangat membantu, tetapi dapat pula menghambat karena semua sudah terdapat dalam naskah, sehingga kurang tampak adanya spontanitas yang segar serta kurang adanya hubungan kontak mata antara pembicara dengan pendengar. Adapun metode menghafal menunjukkan bahwa pembicara sudah mengadakan rencana, membuat naskah, dan menghafal naskah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara.
Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut. A. Kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide. B. Kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung kognisi dan imajinasi pembicara. Pembicara yang baik akan mampu menentukan kapan ia menggunakan kemampuan kognisinya untuk menghasilkan pembicaraan dan kapan ia harus menggunakan imajinasinya. Yang C. Kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. D. Kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis berhubungan dengan kejiwaan pembicara, misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika berbicara. E. Kemampuan performa. Kemampuan performa lebih berhubungan dengan praktek berbicara. Seorang pembicara yang baik akan menggunakan berbagai gaya yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaraannya. Menurut Iskandar dan Dandang 2011, ada beberapa faktor penunjang keefektifan kebahasaan dan non-kebahasaan. Berikut ini merupakan faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, yaitu A. Ketepatan ucapan. B. Penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai. C. Pilihan kata atau diksi. D. Ketepatan sasaran pembicaraan. Adapun faktor-faktor yang non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara yaitu sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku. Pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Kesediaan menghargai pendapat orang lain. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. Kenyaringan suara juga sangat menentukan. Kelancaran, relevansi atau penalaran, penguasaan topik. Prosedur pembelajaran berbicara. Pembelajaran berbicara yang baik adalah pembelajaran berbicara yang berdasarkan pada proses berbicara itu sendiri. Artinya, pembelajaran berbicara harus dilakukan berdasarkan tahapan berbicara yang secara natural dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Proses yang dimaksud meliputi tahapan penangkapan ide, pengembangan ide, pengebahasan ide, dan hingga tahap akhir penyampaian ide. Cukup segitu pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.